Hari ini kita akan melaksanakan diskusi dan sharing bersama berkaitan dengan apa itu topeng. Kalau Pak Robi pasti akan jelas terkait dengan topeng Malang, dan yang kedua ini Bu Setyo akan berbicara tentang topeng Jatiduwur Jombang, karena beliau berdua ini konsentrasi penelitian maupun penulisan buku berdua ini lebih banyak pada masalah topeng, sehingga kita akan lebih panjang lebar berdiskusi bagaimana perkembangan topeng yang ada di Malang maupun yang ada di Jombang. Selanjutnya langsung kita akan melaksanakan sarasehan topeng. Nanti yang akan berbicara yang pertama adalah Bapak Dr. Robi Hidayat MSN. Saya bacakan kurikulum vitae beliau. Lahir di Malang tanggal 29 Februari 1960. Beliau sekarang beraktivitas menjadi dosen di program studi pendidikan seni tari dan musik Universitas Negeri Malang. Banyak penelitian, banyak buku mengulas tentang wayang topeng Malang, sehingga nanti kita akan lebih banyak mendengarkan bagaimana perkembangan wayang topeng di Malang dari dulu dan yang sekarang. Kemudian yang kedua adalah Ibu Dr. Setyo Yanwartuti MSI, lahir di Ponorogo tanggal 15 Januari 1969. Beliau sebagai dosen dan merangkap Kaprodi Sendra Tasik Universitas Negeri Surabaya. Beliau juga intens di pertunjukan wayang topeng, tetapi di wilayah Jombang, yaitu di wayang topeng Jatiduwur. Nanti kita akan mendengarkan terkait dengan wayang topeng yang berada di Jombang. Untuk itu kita langsung saja. Yang pertama, Bapak Dr. Robi Hidayat akan mempresentasikan terkait dengan spirit topeng, seni pertunjukan di persimpangan tradisi bagian 1. Oke, monggo Pak Robi. Terima kasih Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Mohon maaf, saya tidak membuat PowerPoint. Ini strategi aja. Karena kalau PowerPoint itu biasanya ya sudah diterima, apalagi di-share pasti tidak akan dibuka. Ya pengennya minta saat itu, maka saya rubah ini koran online. Jadi kalau nanti butuh ya dibuka saja udah. Kalau nggak butuh lupakan saja. Sehingga ini sangat membantu. Ada tiga bagian nih. Saya ambil dari topik yang diangkat oleh panitia, spirit topeng, seni pertunjukan di persimpangan jalan. Nah, pertanyaan apa ya atau tidak, ini terkait juga. Kalau tadi Putri menjelaskan bahwa saya nanti mungkin akan menjelaskan tentang wayang topeng Malang karena penelitian saya tentang wayang topeng Malang. Secara tekstual mungkin tidak, tapi saya tunjukkan bahwa apa yang saya tulis ini itu hasil belajar saya dari topeng Malang. Guru saya yang pertama kali itu Pak Soleh, 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu saya kenal topeng ya dari beliau. Maka
sebelum kenal topeng di mana-mana, oh ternyata di Malang itu ada topeng yang begitu banyak, begitu variatif, orangnya, bentuknya, macam-macam. Itu saya pertama kali kenal topeng dari Pak Soleh. Dan sekarang ini saya kembalikan Pak Soleh, ini hasil belajar saya selama itu. Maka kalau ada yang mungkin saya bisa topeng berapa lama belajarnya, seminggu saya sudah bisa. Ya, saya 40 tahun belum bisa. Nah, ini terkait dengan apa yang saya pelajari dari wayang topeng Malang. Diperhatikan bahwa topeng itu selalu menutupi. Itu Mas Lihong yang pembuat topeng untuk apa Mas ya? Untuk menutupi wajah gitu. Kemudian cari di mana-mana, ternyata orang baik itu juga menggunakan topeng gitu. Semua superhero Amerika itu untuk berbuat kebaikan menggunakan topeng. Kenapa enggak menggunakan wajahnya sendiri supaya bisa dikenal itu? Kok pakai topeng? Topengnya macam-macam, kemudian dengan nama macam-macam. Nah, itu saya tangkap sebagai spirit. Wayang topeng mohon dipelajari sebagai sebuah spirit. Kemudian orang jelek ya juga menggunakan topeng untuk menyembunyikan supaya tidak ketahuan jeleknya, karena ingin baik supaya dianggap baik. Maka topeng ini dalam pengertian tertentu adalah sebuah cara untuk orang dapat dikenali yang tidak sesungguhnya. Walaupun tidak menggunakan topeng, kita juga seringkali bisa menghadirkan topeng. Topeng pura-pura seneng, pura-pura sedih, pura-pura prihatin, itu kepura-puraan ini adalah topeng. Sehingga itu yang mungkin perlu dikenali. Kemudian tadi dengarkan, semuanya sudah mendengarkan tadi yang mau cepat yang dibawakan Pak Soleh. Salah satunya terkait dengan bagaimana kita juga mempelajari topeng. Topeng itu menghadirkan sesuatu yang tidak nyata. Mulai dari dewa, jin, setan, peri, pelayangan macam-macam itu bisa dihadirkan melalui topeng. Artinya kita sebenarnya belajar dari topeng, termasuk topeng Malang ini, itu adalah menghadirkan sesuatu yang tidak nyata kita ketahui. Dihadirkan supaya kita bisa mengenali apakah itu benar-benar seperti itu. Tidak ada yang bisa menjelaskan iya atau tidak. Kalau ditanya siapapun, Panji Asmoro Bangu itu apakah seperti itu? Ya, topengnya seperti itu. Tapi apakah kita pernah ketemu dengan Panji Asmoro Bangu yang digambarkan itu? Juga tidak pernah. Tapi itu adalah sebuah spirit yang tidak kita ketahui, dihadirkan supaya kita menjadi tahu. Orang Jawa punya kepiawaian semacam itu. Jadi sampai sesuatu yang tidak kelihatan itu dihadirkan.
atau paling tidak bangsa di Asia Tenggara itu selalu semacam itu. Di Barat beda tadi. Nah ini Batman itu tidak menghadirkan siapa-siapa. Kalau ditanya ya Batman hasil idenya kemudian digunakan untuk mencitrakan supaya penciptanya atau ideologi itu bisa menganggap bahwa terjadinya sebuah image kepahlawanan untuk menyelamatkan dunia. Spiderman, macam-macam semua yang diimage-kan itu semacam itu. Jadi ada fiksi yang ditampilkan. Di sisi yang lain bahwa ada topeng yang ingin menghadirkan dirinya. Jadi menghadirkan diri ini Lion King ini dari Singapura yang sangat terkenal. Kadang saya iri cerita seperti itu aja sudah dikenal dunia. Kita yang punya cerita macam-macam ditulis tidak habis-habis, ya kok tidak menjadi sangat menarik untuk kita sendiri. Lion King tiketnya sampai 1,5 juta antri, kita nggak bayar, ya nggak ada yang datang. Nah, semacam ini. Ini topeng, tetap topeng, tapi topeng menghadirkan dirinya. Berikutnya, ini juga upaya topeng untuk menghadirkan dirinya. Kalau yang tradisional, yang klasik itu untuk menghadirkan sesuatu yang tidak nyata. Nah, ini Skartaji yang tidak nyata itu dihadirkan untuk menutupi dirinya. Tapi ini tidak diupayakan untuk tetap menghadirkan Skartaji supaya terkait secara kontekstual apa yang ingin diceritakan. Tapi kalau tidak, orang seringkali kurang bisa membayangkan apa yang ingin disampaikan. Sampai di sini ini satu spirit bagian 1. Kemudian kalau mungkin bisa dicari spirit bagian 2. Spirit bagian 2. Yang lain boleh nyimak spirit bagian 2 di Damario Time, ditulis spirit topeng, kemudian nanti keluar yang bagian 2. Nah, nanti lupa ngirim ke Putri ya. Spirit topeng. Ya, dilanjut dah apa itu ya terima kasih loh, gampang kalau dicari bisa ketemu, sehingga kalau enggak usah di apa itu, kan enggak penting daripada ngebak memori itu. Saya beberapa lihat tadi, saya nggak pernah diminta ada peserta seminar ini sampai 1.000 orang, satu-satu minta bawa flash disk. Saya minta PPT-nya itu, aku mikirin geopo gitu. Nah, kalau seperti ini sudah sangat ini yang ditembangkan
Pak Soleh tadi, Dewi Durga itu versi Balinya itu bisa dihadirkan. Kalau kita lihat Lea ini kan itu Durga ya. Di wayang topeng ada Totok Kerot itu ya juga perwujudan Dewi Durga dihadirkan berbeda, sehingga hal-hal semacam ini terus kemudian juga sangat kreatif. Kok bisa ya orang-orang dulu menciptakan ini sebenarnya lahan untuk kita bisa mempelajari yang disebut sebagai spirit. Ya, dilanjut Bu. Ini topeng yang tidak tradisi juga menghadirkan sesuatu yang lain, tapi bukan pahlawan lagi. Ingin menampilkan sesuatu yang misterius. Saya tetap menggarisbawahi bahwa ada spirit yang ditampilkan. Lanjut dulu. Ya, yang ketiga akan habis tidak. Tidak akan habis kalau mungkin tidak Pak Selatan bisa angkat tangan untuk bertanya sebelum ke moderator. Tiga ini menarik. Kalau kita agak meragukan topeng kita kok ya dimacem-macem kan ya. Namanya Master Zozana. Itu tahun 18 orang Jogja itu sudah membuat tari kontemporer di Belanda. Jadi kita belum dengar macam-macam orang didik ini atau buat topeng Dewi Warna macam-macam itu. Ini namanya Master Zozana. Sudah membuat koreografi yang ditampilkan secara tunggal untuk tontonan di Belanda. Luar biasa sebenarnya kalau kita tengok. Itu belum ada sekolahan tari di Indonesia, belum ada. Ini orang ini sudah macam-macam. Topengnya dilepas dari mukanya digunakan. Dia belajar tari India. Jadi tema topik-topik mitos India itu ditarikan. Lanjut Bu. Ini yang saya katakan bahwa ternyata topeng itu juga ingin menghilangkan penarinya. Jadi dia ingin menghadirkan topeng dalam aktivitas sehari-hari ya, seperti apa yang dilakukan itu. Atributnya nggak ada atribut yang klasik itu, nggak pakai kaci, nggak pakai apa, nggak. Kemudian tapi dia menggunakan topeng. Artinya ada keinginan bahwa dirinya itu berubah menjadi sosok yang tidak di dalam topeng ya sosok itu yang dilakukan. Kalau yang lama itu memanipulasi, ditopengi, kemudian geraknya berubah. Ini geraknya nggak berubah, ya gerak sehari-hari ya melakukan aktivitas tertentu yang tidak style gitu. Nah, semacam ini. Ini sudah kesimpulan berarti sudah selesai. Jadi
apa yang saya pelajari selama ini, bahwa satu itu topeng sebagai manipulasi wajah, di mana orang akan menghadirkan dirinya untuk tidak diketahui motivasinya, kemudian menghadirkan sesuatu yang tidak mereka ketahui menjadi bagian yang bisa dihayati. Kemudian topeng menjadi spirit menghadirkan dirinya sendiri seperti apa adanya terkait dengan topeng itu. Ada 3 hal ini yang sampai saat ini bisa saya sumbangkan dan saya laporkan kepada guru saya, Pak Soleh. Ini hasil belajar saya selama ini. Kemungkinan ada sesuatu yang lain dari para peserta diskusi, mungkin nanti saya akan berusaha memberikan penjelasan yang lain. Demikian ini saya kembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Robi. Langsung saja yang kedua dengan Bu Setio. Ya Bu Setio. Atau ngopi dulu Bu Setio. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami hormati Pak Soleh, Pak Robi, Pak Anwar, dan Bapak Ibu yang hadir hari ini. Salam kenal, saya Setio Yanartuti dari Surabaya. Jika tadi Pak Robi sudah memberikan gambaran tentang bagaimana spirit topeng dan sangat luasnya terkait dengan makna-makna topeng, fungsi topeng dan sebagainya, karena saya ini dari Surabaya yang pertama, kemudian saya ini diberikan tugas oleh Putri untuk menyampaikan terkait dengan wayang topeng Jatiluhur yang selama ini mungkin kami bersama mereka. Saya agak berbicara beda. Kalau tadi Pak Robi tidak bicara teks, mungkin saya akan mengenalkan tentang teks. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin tidak banyak dikenal. Sampai sekarang pun mungkin masih banyak orang bertanya, wayang topeng di Malang, di Jombang ini apa? Hanya sebagian besar, sebagian kecil dari mungkin penikmat topeng atau yang memang suka melihat topeng yang mungkin sudah kenal tentang wayang topeng yang ada di Jombang. Karena memang wayang topeng di Jombang ini sebenarnya sudah lama sekali gitu dimiliki oleh masyarakat, tetapi kemudian hilang sehingga tidak dikenalkan lagi dan tidak dikenal oleh masyarakat, termasuk masyarakat Jombang. Ngeten Ibu Bapak nggih. Makanya saya di sini dalam rangka memang sambil mau mengenalkan gitu nggih, wayang topeng Jatiluhur Jombang. Saya sampaikan di sini, mungkin teman-teman yang sudah sering ikut bicara masalah pertemuan topeng mungkin tidak asing, tetapi bagi teman-teman yang belum mengerti mungkin nanti akan, oh itu toh wayang topeng Jatiluhur. Saya sampaikan terkait dengan topeng Jatiluhur dan keberadaannya. Kenapa saya sampaikan ngaten Bapak Ibu? Karena memang seperti yang di awal saya sampaikan, kesenian ini sudah lama hilang dan tidak dikenal, sehingga dengan sampai sekarang dengan upayanya baik seniman maupun pihak-pihak yang memang
tertarik atau pemerhati ini sekarang ternyata sudah ada. Artinya kalau kita ngomong keberadaannya sekarang ada, sekarang sudah mulai dikenal oleh masyarakat. Dan mungkin nanti terkait dengan teksnya agak berbeda. Lanjut Mbak Tri. Bapak Ibu ya, sebelumnya saya sampaikan terkait dengan siapa pemilik. Siapa pemilik dari Topeng Jatiluhur. Di Jombang itu hanya ada satu kelompok wayang topeng pertunjukan topeng. Artinya adalah bahwa hanya ada satu pertunjukan topeng yang memang karakteristiknya adalah wayang. Ada dua pertunjukan topeng di Jombang itu, yang satu ada Santur Manduro, yang kedua adalah wayang topeng Jatiluhur. Kemarin hari Minggu sudah tampaknya sudah diundang ke sini, baik Santur ya Mbak ya, baik Santur maupun Jatiluhur. Tapi itu karena ya jauh dan sebagainya sehingga hanya yang disajikan hanya satu sajian saja. Nah, dan siapa pemilik wayang topeng Jatiluhur itu adalah, saya runut silsilahnya, meskipun mungkin tidak terlalu tepat Ibu Bapak. Kenapa saya sampaikan? Karena memang tidak ada bukti tertulis sebelumnya, dan ini kami mencoba menelusuri itu melalui baik ini pemiliknya yang sekarang masih ada maupun juga data-data yang ada. Kami menemukan seperti ini silsilahnya, bahwa Topeng Jatiluhur itu awalnya itu yang memiliki adalah disebut dengan Mbah Purwo, yang sekarang orang Jatiluhur menyebutnya buyut gitu, buyut Purwo. Kalau orang menyebut buyut Purwo itu adalah mereka tahu bahwa ini adalah pemilik topeng awal atau yang membabat bahasanya begitu. Kemudian sampai sekarang mungkin saya lihat langsung di desain yang sekarang ya, yang sekarang ini adalah yang memiliki, yang ngopeni gitu. Ini adalah ada yang di lingkaran yang sebelah sana ada namanya Bu Sulastri. Ya, Bu Sulastri ini yang sekarang mungkin sedang ngopeni, tetapi berbeda dengan pewaris nih. Karena sebenarnya pewarisnya itu ada Mbah Sumarni yang sekarang masih pegang, yang sekarang usianya sudah 97 tahun. Kalau dirunut ini sebenarnya Mbah Purwo ini sebenarnya memang topeng ini adalah milik keluarga, sehingga kita di sana ada Mbah Sukro, ini yang pewaris pertama. Kemudian pewaris kedua ini ada Bu Paitah. Kemudian yang ketiga itu turun kepada Mbah Sumarni. Nah, Mbah Sumarni ini sekarang turun kepada Bu Sulastri. Nah, sekarang meskipun Bu Sulastri ini belum merasa diwarisi, tetapi karena memang Bu Sulastri ini yang sekarang sedang mengelola. Tetapi yang pewarisnya masih dipegang oleh Mbah Sumarni yang 97 tahun. Karena secara spiritual katanya kalau Bu Lastri saya belum kuat. Ya ini tadi kepada terkait topeng itu selalu memiliki sebuah spirit yang berbeda memang. Kita kalau bicara masalah spirit ya. Lanjut Mbak. Nah kemudian prosesnya, nah ini sebenarnya yang hubungannya dengan yang tadi. Sempat memang kenapa topeng ini hilang, karena ternyata beloknya ke sebelah kiri. Jadi tidak langsung turun ke bawah, tapi sempat belok ke kiri. Belok ke kiri itu adalah dipegang oleh, meskipun turunan tetapi tidak turunan langsung, sehingga belok ke kiri kepada Bu Soniti, kemudian ke Bu Retija. Nah ternyata mereka merasa tidak kuat, tadi saya katakan ya, tidak merasa kuat, sehingga aku nggak kuat, aku akan kembalikan. Katanya kalau mereka memahami atau memaknainya adalah bahwa topengnya selalu minta pulang, topengnya selalu minta pulang ke rumahnya gitu. Kemana pulangnya ke rumahnya? Kembali lagi ke rumah induknya, yaitu di garis turunan bahwa Mbah Sukro, kemudian Bu Paitah, kemudian ternyata dibelokkan ke sana Bu Paitah, barulah nanti ke Bu Sumarni. Meskipun sempat dengan nanti Bu Retija dan Bu Mbah Rohman, inilah yang kemudian mereka merasa tidak kuat. Nah, dan ini adalah proses pewarisan topeng Jatiluhur. Sekarang yang memegang adalah Mbah Sumarni yang usianya sudah 97 tahun. Coba Mbak. Ini adalah Mbah Marni yang
Eh, kalau kalau saya melihat kondisi sekarang, tidak tahu karena spiritnya atau apa. Mereka Mbah Marni ini yang memang selalu ngupeni dalam arti bukan merawat saja gitu, tapi merawat dalam hati, dalam lahir batin gitu. Makanya kalau Bu Sulastri nanti di bawah itu, Mbak Tri turun. Nah, ini yang Bu Sulastri, ini anaknya lagi, ini yang merasa masih belum mampu. Bahkan sekarang Mbah Marni itu belum merasa percaya kepada Bu Sulastri, sehingga masih dipegang oleh Mbak Marni. Bahkan kalau Bu Sulastri ini mau buka kotak saja, itu Bu Setia tolong ke sini gitu. Kalau saya datang itu Mbak Marni itu ya wis bukaan. Saya tidak tahu kenapa Mbak Marni sampai sebegitunya. Ya, tapi ya ini tadi mungkin karena belum merasa percaya kepada putranya. Jadi harus ada siapa kira-kira yang depan. Tapi ini alhamdulillah terakhir kali ini ada diturunkan lagi, turun sedikit. Nah, ini ada Mas Yaya yang kemarin mungkin tampil di sini. Nah, ini Mbah Marni sudah mulai tampaknya meskipun ini tidak turun langsung, tetapi mulai percaya kepada Mas Yaya. Meskipun masih muda, tetapi percaya ketika Mbah ini mau kemana pergi, ini mau ke Malang, ya wis bukaan le, boleh. Tetapi kalau Putri sendiri tidak boleh. Ini saya belum paham sekali, masih mencoba memahami bagaimana. Mungkin nanti kalau Pak Soleh mungkin sangat paham mungkin ya, karena Pak Soleh sudah ada di hatinya topeng gitu. Jadi kalau saya kan tidak paham karena kan saya merasa berada di luar. Tapi saya mau memahaminya seperti itu. Naik sedikit. Nah, ini adalah Pak Yaud yang sebagai dalang sekarang. Pak Yaud ini memang basisnya sebenarnya bukan dalang sebelumnya. Pak Yaud adalah penari topeng, penari Rono yang kemarin dilestarikan oleh Mas Yaya, yang mana Pak Yaud ini kalau saya melihat ini memang memiliki spirit tersendiri. Pak Soleh kami aturkan ya. Kalau kemarin Pak Soleh ngendikan, Mbak ini muridnya wis rada apik gitu, jekete Mas Yaya gitu. Tapi sangat beda dengan Pak Yaud. Mas Yaya meskipun sudah bisa, tetapi belum seperti Pak Yaud. Karena kalau Pak Yaud menari sudah menyatu dengan, kalau saya ingat dawuhnya Pak Soleh bahwa manusia itu adalah isi dari topeng. Topeng itu adalah adai, kalau manusia itu isinya. Nah, Pak Yaud sudah bisa seperti itu. Tetapi kalau Mas Yaya masih, karena memang masih muda dan baru belajar tentang penari gitu. Ini Pak Yaud. Nah, kemudian kenapa Pak Yaud ini kemudian menjadi dalang? Ceritanya masih sangat panjang sebenarnya Ibu Bapak, karena hilang itu tadi ya, hilang berapa lama. Kalau Pak Rupi pernah menulis 30 tahun ya, Pak Rupi pernah menulis 30 tahun hilang. Tapi sebenarnya di masa hilang itu memang tidak hilang sekali, tetapi ada kegiatan-kegiatan yang masih ada gitu. Nah, kemudian ketika ini kembali mulai ada yang membangunkan namanya Pak Supriyo gitu, kemudian dipegang oleh beberapa teman-teman di Jombang, seniman-seniman di Jombang, ada Mas Heru, kemudian ada dalang-dalang yang tapi non wayang topeng. Kalau kemarin saya sempat ngobrol dengan Pak Mas Win gitu ya, karena Pak Soleh ini dalang wayang topeng, tapi di Malang ada beberapa wayang topeng dalang wayang yang mungkin tidak sampai hati, atau mungkin bagaimana menyampaikan dalang topeng gitu. Jadi tampaknya sama. Jadi ada beberapa dalang wayang kulit yang mencoba masuk ke dalam pertunjukan topeng ini, tetapi tampaknya juga nggak mampu. Bahkan ada saat pertunjukan angkat tangan belum selesai angkat tangan, saya sudah tidak mampu, aku rasanya sudah seperti masuk angin dan sebagainya, saya harus turun. Artinya memang spirit kembali lagi kita bicara masalah spirit ya. Spirit topeng itu memang sangat berbeda dibandingkan dengan wayang-wayang yang lain. Ini jadi
saya memahaminya seperti itu. Nah, kenapa Pak Yaut ini kemudian mau? Saya yang memaksa. Kenapa saya memaksa? Pak Yaut masih memiliki garis meskipun tidak langsung. Kemudian Pak Yaut yang juga sejak awal mencoba menari, melakukan bagaimana bisa menari, kemudian melakukan tari klono Joko itu, kemudian mencoba mbok yo Pak Yaut belajar. Tapi ternyata sekali belajar itu langsung ketika kami pentaskan, ketika pentas pertama 2016, masyarakat ini berduyun-duyun datang karena katanya suaranya menggema sekali di seluruh masyarakat, sehingga sampai selesai masyarakat tidak beranjak dari tempatnya. Bahkan ada di seberang Brantas di daerah Kudu itu pada datang, katanya ini kok wayang topeng kok suaranya keras sekali, itu suaranya kok menggema sekali. Dari situlah kemudian Pak Yaut ketika mendengar ceritanya masyarakat setelah, baru mulai percaya. Artinya percaya diri muncul, ya sudah Bu, saya mau belajar. Kemudian mempelajari sendiri dengan pendekatan-pendekatannya, baik mungkin spirit juga, dan yang kedua adalah juga karena memang awam sebenarnya, jadi belajar kalau sastranya gitu ya, mencoba karena diceritakan bahwa kalau wayang topeng Jatiduwur ini kan berakatnya dari pedalangan Cekdong Trowulan gitu, sehingga Pak Yaut pendekatannya ke sana langsung enggak. Nah, Mas Yaya ini, Mas Yaya dulu. Mas Yaya ini, nah ini kemarin saya aturkan, tadi saya aturkan kemarin yang membawakan, ini anak muda yang sekarang mau dan mau membantu bagaimana ini menularkan kepada adik-adiknya. Jadi sekarang Bapak Ibu, alhamdulillah di Jatiduwur ini isinya anak-anak, bahkan yang tua sudah hilang semuanya, isinya anak-anak semua punya. Seperti yang saya aturkan tadi malam bahwa regenerasi ini memang sangat penting ternyata. Ketika penari-penari tuanya itu sudah tidak mampu, bagaimana ini alhamdulillah Mas Yaya ini mampu mengumpulkan anak-anak ini sampai disusuli gitu. Ayo nak kesini, kemudian mereka dilatih bersama gitu. Nah, tadi Bapak Ibu sekilas tentang siapa sebenarnya penopang tentang wayang topeng itu. Nah, ini secara teks saja saya sampaikan sekilas saja ini Putri ya, terkait dengan gaya pertunjukan topeng Jatiduwur. Yang jelas adalah saya aturkan tadi genre-nya adalah wayang, karena bercerita. Kemudian dalangnya, ya perannya seperti wayang topeng. Artinya adalah kalau di Jawa Timur kan jelas nih, wayang topeng itu kan dalangnya ngomong, kemudian pemainnya tidak bicara. Tetapi kalau di Jogja kan beda. Di Jogja kan dibuka penarinya yang bicara. Dan tadi peran dalang memang sangat penting. Pas saja ke bawah, agak cepat yang ini. Nah, ini hanya cerita dulu. Ceritanya, mungkin bersama dengan wayang topeng yang lain di sini juga ada Panji, kemudian tapi ada Babat dan ada Angling Darmo. Tetapi yang memang yang belum pernah sampai saat ini dibangunkan adalah yang Angling Darmo. Tetapi yang Panji dan Babat ini sering dipertunjukkan ke bawahnya. Nah, yang Panji ini yang Wiruncono ini yang pertama yang saya diberikan penjelasan oleh teman-teman di Jatiduwur. Nah, kalau yang Patangku Donarowongso ini kayaknya ini asumsi saya, mungkin ini enggak, asalnya dari Pak Soleh gitu. Ini supportnya dari Pak Soleh, karena memang di Jatiduwur itu ceritanya itu tidak variasinya tidak banyak gitu. Kemudian sempat mungkin Pak Soleh ketika semua tidak ke sana, kemudian Mbok Yo si Kiai Gajah. Dan saya kebetulan waktu itu saya sempat matur ke Pak Soleh mungkin ketika saya cross check betul, tetapi memang gaya pertunjukan itu
selalu kembali kepada lokalnya, ngeten ya, apa namanya, Jatidur. Kemudian Andi-Andi Lumut, Gunung Sari Kembar. Gunung Sari Kembar ini sebenarnya juga baru Pak Soleh. Gunung Sari Kembar ini saya adopsi, mencoba saya melihat cerita-ceritanya dari wayang topeng Malang. Kemudian coba kami cuman struktur dan sebagainya, kemudian gayanya saya mencoba adaptasikan kepada Jatidur Jombang ngaten. Langsung Mbak, yang untuk babat, nah yang pernah, nah ini saya sempat heran gitu dulu. Ini kok ada cerita kok Islam gitu, Masjid Demak gitu, Raden Patah. Gitu kan saya kenal, memang dulu ada gitu, dulu ada. Di sini itu yo ceritanya yo babat yo ini, oh gitu. Oh kok anu Raden Patah, iya. Kemudian ada lagi cerita yang Pajajaran, kok sampai Pajajaran barang. Ya, tapi inilah yang mungkin memang saya mungkin sekalian mungkin nanti mungkin Pak Soleh bisa menjelaskan ke saya ini. Ini saya sharing ya Pak Soleh. Apakah memang wayang topeng itu sebenarnya pada masa lalu itu memang bisa mencakup atau bisa mewadahi semua cerita. Ini yang sampai sekarang saya mungkin masih bertanya-tanya Pak Soleh. Lanjut Mbak. Ya, kemudian nah ini langsung saya mengarahkan pada gaya gerak tari Ibu Bapak. Oke, kalau pertunjukan wayang topeng, kalau di Malang kan patih, ngaten ya, ada persekalan patih dan sebagainya. Nah kalau di Jatidur itu Klono ini yang menjadi pertama, selalu menjadi pembuka. Dengan mitos-mitosnya, dan masyarakat selalu memiliki mitos terkait dengan tari Klono yang ada di depan. Seperti dulu kalau saya di Sumenep gitu, Arius kutu Klono ini kutu Klono Tonjong Seto gitu, nggak mau yang lain. Sama dengan yang di Jatidur juga ada Klono Joko. Kemudian ada ini yang dulu Ibu Bapak kalau tari Ngrimo Papang. Tapi sampai sekarang ini tidak ditampilkan lagi. Kenapa? Ketika hilang belum sempat ditransferkan kepada generasinya. Jadi sekarang ini sedang kebetulan ada mahasiswa kami S2 yang mencoba, Mbok kamu telusuri sebenarnya Ngrimo Papang seperti apa. Ini sedang rekonstruksi kembali. Semoga di dalam tahun ini nanti akan muncul lagi tari Ngrimo Papangnya gitu. Kemudian ada gerak tokoh, gerak perang. Bapak Ibu, kalau saya melihat pertunjukan wayang topeng itu kayak geraknya per tokoh memiliki kualitas tersendiri, memiliki vocabulary tentang gerak sendiri, rakam dan sebagainya. Tetapi memang topeng Jatidur ini sangat minim sekali vocabulary geraknya. Jadi yang bergerak utama itu ya hanya tari Klono dan tari Ngrimo Papang. Nah, kalau waktunya pertunjukan wayang topeng ini geraknya hanya gerak waktu itu, ya, waktu saya 93 sampai kemudian sampai 2012-13 itu ya geraknya keluar itu, kemudian tancap. Setelah itu gerak keluar lagi. Selalu tidak ada gerak selahnya Pak Soleh. Yang kemudian ketika ada satu yang gerak perang. Nah, selain itu ada gerak perang. Kalau gerak perang punya yang mereka menyebut namanya dengan jaguran dan sebagainya. Ya, ini kalau gerak perang. Nah, karena seperti itu kemudian coba Mbak Tri diturunkan. Ya, ini nanti akan kami ceritakan berikutnya dalam perkembangannya. Tapi sebelumnya kami sampaikan dulu adalah gaya gerak tari Klono. Kalau tari Klono kan banyak ada Klono Sinuwandono, Sabrang dan sebagainya. Nah, dengan wujud topengnya. Nah, kalau di Jatidur itu topengnya kan warnanya sebenarnya kuning emas, tapi saking lamanya kemudian sudah menjadi agak kehitaman. Tetapi dari topengnya itu tampaknya yang mempengaruhi kemudian karakter geraknya itu tidak sabrang. Jadi tidak sabrang, tetapi justru kampungan kalau mungkin kalau di Jawa Tengah karakternya. Nah, strukturnya ya mungkin sebagaimana juga tari Klono yang lain, motivasinya kan ada di Muryani, ada di Muryani. Kemudian kalau di depan dan belakang menurut saya adalah sama.
Ya, tetapi intinya adalah ngaten, meskipun memiliki gaya-gaya tersendiri. Coba dibawakan. Ini saya tidak akan menjelaskan satu-satu, paling ya sekilas aja. Yang sebelah kanan ini adalah Bapang dulu, gitu. Sempat punya, berarti sempat terekam. Hanya ini gerak yang ada di tertulis yang sebelah, yang merah. Kalau yang kanan ini sudah baru, ini ya sudah. Ada klononya gitu. Langsung agak cepat Mbak yang ini. Sudah langsung. Nah, ini saya rasa juga sudah nggak perlu dijelaskan lagi. Berikutnya. Terus nah ini karakter geraknya ini yang ada. Ini yang saya katakan mungkin lokalan ngaten ya. Karakternya adalah karakter lokalan. Lokalan itu adalah ini karena daerah Jatidur itu adalah pinggir sungai, ya di bantaran Brantas itu, sehingga gerak-gerak yang muncul itu seperti ada nyamuk banyu lah dan sebagainya. Di sana ada, meskipun juga kalau yang solahnya itu adalah ya solah, kalau solah kan mesti dandan gitu ya, ada masang ali-ali dan sebagainya. Langsung agak cepat yang ini Mbak, saya rasa tak perlu. Nah ini ada terus nah, kalau gendingnya mungkin seperti gending Simpson ya, ada kalongan. Kalau kalongan kan dia ada di mana-mana di Jawa Timuran. Tapi selindro padat polu, kemudian bawah. Nah ini yang kalau kita melihat gaya, Ibu Bapak, kita bicara masalah gaya itu kan sebenarnya kan kita bisa melihat dari dua hal, yaitu yang satu dipengaruhi oleh sosial budayanya, yang kedua adalah dipengaruhi oleh individu. Nah, kalau kita melihat Wonojogo ini yang satu memang ini dua-duanya masuk, ya dipengaruhi oleh secara emblemik dan juga dipengaruhi oleh secara asosiatif gitu. Kalau kenapa saya aturkan tadi, karena Jatidur ini adalah bantaran sungai gitu, bantaran sungai Brantas, sehingga nilai kelokalan geraknya juga akan mengarah ke sana. Kalau individu pasti saya aturkan tadi antara Pak Yaud dan Mas Yaya pasti masih akan beda, karena ini gayanya dipengaruhi oleh individunya. Sementara Pak Yaud ini sudah menep, sudah merasuk itu nilainya. Kemudian kalau Mas Yaya masih ada di raganya. Langsung Mbak. Nah, topengnya yang atas yang itu topeng klononya adalah seperti itu kondisinya. Kemudian ini yang sebelah hijau ini adalah yang Panji, bawah Sekartaji, topeng Bapang. Sampai sekarang di Jatidur ada 33 topeng Bapak Ibu, tapi kondisinya memang sudah sangat tidak layak sebenarnya. Itu ya. Tetapi karena sudah terlalu lamanya, selama itu juga ini ada di kotak. Nah, sudah banyak upaya dari pemilik gitu ya, untuk mencoba menerima masukan dari pihak dari luar untuk mereplika. Tapi ternyata ketika sudah jadi replika juga belum kembali juga. Tapi mungkin ini kasusnya tidak tahu atau di Jatidur saja. Ya. Ini yang sebenarnya sangat memprihatinkan bagi teman-teman seniman topeng di Jombang. Sudah ada yang memperhatikan, tapi ternyata tidak kembali juga. Sudah mencoba katanya membantu mau mencarikan busana dan sebagainya, tapi nggak kembali juga. Ya, mohon maaf ini kami sampaikan karena memang kondisinya seperti itu, sehingga kalau saya sampaikan sangat butuh sebenarnya ketika peristiwa-peristiwa Kumpul Topeng seperti ini menurut saya sangat bagus Pak Robing mungkin Pak Soleh ini seperti saya aturkan tadi malam, mungkin teman-teman topeng itu memang semakin sering semakin sering bertemu gitu, semakin memberikan spirit. Saya yakin sekali jika kegiatan Kumpul Topeng seperti ini mungkin tidak hanya terjadi di Tumpang gitu, tetapi teman-teman topeng mungkin ada Pak Tutun dan sebagainya, mungkin nanti kita bisa berebut bersama
apa istilahnya menggunakan istilah arisan gitu. Saya punya pikiran gitu Pak Tutun. Apakah kita harus pakai arisan ya gitu? Arisan apa? Ya arisan pertunjukan tombol topeng gitu. Mungkin dalam 1 tahun kita adakan 2 atau 3 kali kita keliling kemana-mana. Mungkin nanti di Desember ke Pak Tutun, mungkin nanti Januari nenggone Jombang, nanti ke Mei dan sebagainya, atau di Sumatera. Ini menurut saya sangat bagus. Karena apa? Ya kembali lagi, saya memahami spirit itu sebenarnya kita itu pentopeng itu saya rasa ini spiritnya itu sama. Dan ketika berkumpul spiritnya semakin besar. Nah, ketika spirit ini besar, inilah kemudian topeng ini mungkin kita yakin tidak akan hilang. Yakin ya Pak Tutun ya? Yakin. Pak Tutun semangat sekali ke sini ya. Artinya adalah ini sangat diperlukan. Mungkin Pak ngapunten Pak Anwar ya, ini ngobrolnya teman-teman topeng sebenarnya. Ketika sering ketemu kemarin di Taman Krida, mesti ngeluhnya kami ini sebenarnya hanya 1 tahun sekali ketemu. Nah itu rasanya itu sangat-sangat haus ketika ketemu teman, kemudian saling sharing, saling memberikan support, saling ini adalah spirit bagus sekali. Putri kok bisa mewadai ya, bagaimana kemudian topeng-topeng di Jawa Timur ini ayolah safarian gitu. Oh aku manut banget, aku seneng banget, ayo gitu, ayo tak wangi gitu. Aku mau ke Pak Tutun, aku mau ya Pak Tutun ya. Ya, ini bagus menurut saya, gitu. Karena apa? Meskipun berbeda, kalau menurut saya Jawa Timuran ini nilainya adalah hampir sama. Ini apalagi kalau tadi disampaikan spirit topeng itu adalah seperti itu. Mesti semuanya memiliki spirit itu. Langsung Pak. Karena saya memahami karena bersama mereka dengan ketidakberdayaannya. Saya menyampaikan ini karena saya melihat ketidakberdayaan teman-teman. Ini saya mengarah kepada perkembangan Ibu Bapak karena memang saya aturkan tadi. Kalau yang di sebelah 93 ini adalah kondisi pertunjukan yang tari krono pada saat 93 ini kondisinya ya kesenian dulu itu kan kalau Pak Robi tadi sampaikan topeng itu fungsinya kan untuk menutupi wajah ya ini di topeng jadi duri itu dulunya memang gunakan untuk ngamen juga. Ya selain kalau tadi fungsinya ya untuk menutupi wajah ya Pak ya. Untuk ngamen kemudian ditutupi wajah. Ini saudara kan ya harfiah kan ngaten ya. Ya, tapi yang jelas adalah apa adanya, ya itulah yang ditampilkan untuk waktu 93 aja seperti itu. Meskipun sebenarnya pada masa itu sebenarnya memang masih belum kondusif Ibu Bapak. Ya tadi masih dikatakan masih hilang tadi. Tetapi ada ketika diminta untuk tampil 1 kali ternyata masih bisa, kondisinya masih seperti itu. Nah 2013 loh sudah 10 tahun Pak Yaot ketika joget masih seperti itu juga. Ini yang kemudian saya ini ngeluwongso Pak Tutun ketika melihat teman-teman seperti ini. Ya Allah, ini ada tetapi nggak ada, kondisinya masih seperti itu dan sebagainya. Yang 2013 itu. Kemudian saya mencoba berdialog kepada banyak orang, termasuk orang-orang Jombang. Pernah saya konsul kepada Pak Soleh terkait dengan bagaimana sebenarnya bentuk topeng dan sebagainya. Kemudian cobalah didekatkan, dekatkan dengan Jombang. Kemudian coba ditandani lor bentuk apik gitu. Nah kemudian ya saya mencoba pakai yang seperti ini saja. Tetapi yang bagian kuluknya ini sebenarnya termasuk yang baru Pak. Ini sudah kayak malang gitu. Tapi sebenarnya ada yang punyanya sendiri, tapi kondisinya sudah iplik gitu, sudah tidak bisa dipakai. Yang punyanya asli dari Jadi Dur itu. Jadi Dur itu ornamennya, kembangannya gitu ya, tidak detil ya, tetapi hanya ceplok gitu. Warnanya hanya 2, yaitu hijau dan merah. Sama 3 sama emas gitu untuk kuluknya atau jamangnya. Tetapi kalau yang untuk probonya seperti itu. Kemudian langsung Mbak, ini 2016 mencoba kami pentaskan di Blitar. Langsung aja nggak cepat. Nah,
Saya rasa ini yang sudah kemarin sama dengan dipertunjukkan di sini, kami mencoba membantu mereka pendekatan-pendekatannya kira-kira seperti apa ya, dan supaya ya rotok kelihatan gitu, untuk dipertunjukkan mungkin ini agak memiliki nilai yang lebih. Kemudian terus, nah ini sudah anak-anak yang muda. Nah, yang sebelah kanan ini masih Mas Yaya, ini ketika diundang di Perang Wedanan. Kemudian yang sebelah kiri ini tari baru, Ibu Bapak. Ketika kemudian saya aturkan tadi bahwa ragam gerak atau vocabulary geraknya ini sangat berkurang atau sangat minim, mencoba kami menerjemahkan topeng Klono ini menjadi sumber, sehingga sumber yang dimiliki oleh tari Klono inilah yang kemudian saya mencoba memancing kepada mereka, coba kawin gitu, coba bikinlah tari-tari. Kalau di Pak Tutung ada topeng Branyak, di Sumenep ada topeng Branyak yang kemudian dikembangkan juga dari wayang topeng dalengnya gitu. Kemudian kami mencoba membuat tari Gladen itu, mereka yang saya minta coba dipahami, lihat semua vocabulary yang ada di Klono Joko yang ada di depan. Vocabulary banyak. Nah, dari sana kemudian mencoba didekatkan ketika ini diarahkan kepada tari aja, tari adalah tari untuk keprajuritan gitu, latihan latihan perang. Ternyata mereka juga akhirnya bisa dengan pendampingan akhirnya bisa mewujudkan tari Gladen itu ketika kemarin 2021 ditampilkan juga di Perang Wedanan. Langsung Mbak. Nah, ini penyajian lakonnya. 93 masih seperti ini kondisinya, saya terangkan tadi kondisinya pertunjukan untuk lakon-lakonnya. Nah, 2012 ini ditampilkan oleh teman-teman dinas kebudayaan waktu itu di Mutan Tular dengan dikaosi lengan panjang, kemudian dipakai baju juga, baju lengan panjang juga. Yang kemudian berikutnya ketika pernah ditampilkan di dinas, tidak dipakai baju. Coba turunkan Mbak. Nah, ini yang sangat berbeda. Ngapunten ya. Ini ketika kemudian seniman-seniman itu sudah banyak yang sudah tidak mampu, Ibu Bapak. Kemudian kami mencoba melecuti mereka, memberikan motivasi, cobalah ajarkan kepada anak-anak. Bersama dengan teman-teman mahasiswa dari UNESA berhasil ada sekitar hampir 50-an anak mau berlatih di Jatiduwur, sehingga kita mencoba menampilkan masih sama lakonnya Patak Benorongso, tetapi mencoba kami bikin struktur yang agak mudah, struktur yang berbeda, dan kami coba transferkan itu kepada anak-anak dengan nilai-nilai yang ya anak-anak. Kalau Panji itu nilainya kan mesti percintaan, tetapi ketika itu ditransformasi kepada anak-anak kan kita tidak mampu. Kamu ini adalah sebenarnya pacaran loh gitu, sama antara Panji dan Sekartaji gitu. Kami menceritakan adalah bahwa kita harus mencoba mentransferkan nilai itu, cinta itu bukan cinta antar kasih, tetapi cinta antar sesama, cinta antar sahabat. Nah, dan kami menceritakan kepada anak-anak seperti itu, sehingga anak-anak mampu melakukan pertunjukan itu pada tahun 2017 itu dengan sangat senangnya, karena kebetulan teman-teman teman-teman dari Sendra Tasik Surabaya gitu mencoba wis tak siapi panggung sing apik supaya mereka bersemangat untuk pintas. Disiapkan panggung yang lumayan bagus dengan lampu yang lumayan gitu. Senang sekali anak-anak ini, sangat bersemangat. Bahkan coba wis kamu coba bicara aja, baca doyoknya gak apa-apa lah bicara gitu. Kalau sebelumnya tidak pernah bicara, coba bicara apapun, bicara gak apa-apa ya, gak apa-apa, kamu joget-joget gak apa-apa, saya gitu berikan ruang-ruang untuk mereka melakukan kesenangannya. Ternyata
berhasil dengan senang anak-anak ini mau gitu, mau melakukan. Ini yang saya aturkan bahwa anak-anak itu kalau kita mau mendorong, memotivasi dan menyesuaikan dengan kondisinya gitu, kita bisa memasukkan itu Bapak. Oke, saya rasa itu coba yang terakhir habis. Nah, kalau ini karya baru Ibu Bapak. Kami mencoba, kami aja ini, kami dengan teman-teman dari UNESA mencoba menginterpretasikan, memberikan contoh kepada teman-teman jadi bahwa sebenarnya sebuah sumber wayang topeng seperti ini bisa memunculkan tari-tari baru yang mungkin bisa dikembangkan untuk sesuai dengan kondisinya. Yang ini ada emban, itu spiritnya adalah kemudian di sana karena ada emban mencoba itu. Kemudian ini yang sebelah kiri ini adalah, ini saya hanya ambil spiritnya saja, sekartaji. Saya ambil dari ketika saya membaca serat Kudenoro Wongso itu setelah Kudenoro Wongso ini nggak berhasil dekat dengan Panji, lari ke hutan, kemudian Sekartaji berubah nama menjadi Citrolanganan. Kemudian di sana Panji kemudian berubah nama menjadi Maduretno. Jadi dari serat itu yang kemudian kami mencoba menerjemahkan, menginterpretasikan, kami ambil nilainya saja, tetapi wujudnya baru. Yang sebelah sini mencoba kami terjemahkan bersama teman-teman mahasiswa. Ya ternyata dengan nilai tetap nilai nilainya Panji, tetapi wujudnya itu, tekniknya itu adalah memang sudah sangat baru. Tetap rohnya adalah wayang topeng Jatiluhur. Saya rasa itu Bapak Ibu, ini kami sampaikan bagaimana sebenarnya upaya-upaya bagaimana supaya kesenian wayang topeng ini bisa hidup, kemudian mungkin bisa merambah kepada anak-anak dewasa, anak-anak generasi baru yang mana memang perlu pendekatan-pendekatan. Kami yakin bahwa topeng memang sudah sangat butuh untuk generasi-generasinya seperti ini. Matur nuwun, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Setio. Kita langsung saja sesi diskusi tanya jawab. Monggo dari teman-teman yang mungkin ingin memberi pertanyaan atau ada hal yang menggelitik dari pikiran teman-teman semua terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Robi dan Bu Setio. Monggo. Ada Pak Tutut? Pancingan Pak Soleh? Oh iya. Matur nuwun. Pertama adalah sangat terima kasih kepada Pak Robi bahwa murid saya setelah 40 tahun jadi tambah pinter karo gurune. Jadi dokter, jadi gurune jadi makelar. Akhirnya ini adalah satu pembahasan bahwa ringkes saya cerita bahwa secara akademis seni pertunjukan itu memang perlu ada satu perubahan. Nah, perubahan bagaimana menspiriti pada generasinya. Katakanlah tidak salah bahwa Ki Hajar Dewantoro itu memberikan statement bahwa sekolahan utawa sanggar utawa desa kesenian ini jangan diberikan sesuatu yang serem-serem, yang mengerikan, tetapi gawean taman bermain gitu. Itu pertama dulu untuk gawe duwinan. Contohnya saya sendiri, saya terlalu kaku terhadap
spirit isi sehingga anak-anak melukok mutah. Tetapi lama-lama saya rubah teknisnya, ya tolong dengan tangan-tangan murid-murid supaya anak-anak diberi belajar teknik saja tanpa ada suatu kendala-kendala muatan sehingga mereka tidak keberatan, sehingga enak. Tetapi ada satu hal, bahwa perenungan pembelajaran spirit itu bagaimanakah memerdekakan anak itu belajar. Itu dulu. Jadi anak-anak jangan diberikan suatu tekanan emosi yang memberatkan, yang menyeramkan, tapi diguyur. Nah ini yang jadi agak sulit bagi seorang saya yang termuat dari tradisi itu wis kental. Wong nek arepe belajar topeng kuwi kudu didus ning ngene kali lanang, digoneng padepokan didusi karo banyu leri, terus mripate diplintengi nganggo topo memilih tumpeng jebule iku topeng. Jananya hatinya kepingin belajar sekartaji, jebule sing dijebul sak emban. Lalu bilang bahwa kakek khawatir sesuk bocah iki pelajaran emban. Nah, hal semacam begitu ternyata metode lama itu sudah tidak layak lagi bagi pemula. Tetapi ini saya rubah bagi yang sudah mengalami berkali-kali teknik, lalu berkali-kali belajar tentang pendramaan, kok masih kurang saja. Akhirnya saya masukkan di situ. Justru alasannya kenapa si Gedung Monggo itu orang-orang cinta benar terhadap membuat topeng, melatihan topeng, karena di sana diberi pelajaran tentang spiritual. Bagaimana untuk mengagungkan suatu tokoh desa, kerabat desa, Mbah Gendrosari, itu sebelum adanya pertunjukan atau punya gawe dan sebagainya, harus nyadran dulu di situ, wayang topengan di situ berapa menit dan sebagainya. Saya sendiri kalau sudah masuk ke situ, sebelum dalam wayang kulit ini, ya aku bawa wayangan dewe dan pinggir kali dan itu riwit-ringin. Itu bagi orang yang sudah nanti sudah mulai 70% wis cinta, wis gandrung melekat seperti itu. Nah, kemudian Bu Setio, ada sesuatu yang benar menarik, ini juga menjadi persoalan karena saya melihat topeng di Mojowarno itu gayanya Mojopaitan, tertitik dari iringannya gending itu selindro. Wayang kulit Malangan itu berlaras pelok, sedangkan selindro itu Mojopaitan. Barangkali memang periode itu. Padahal di Malang Timur dulu timbulnya itu adalah embrionya musik yang selindro, karena Sri Aji Joyoboyo setelah melihat nada Ji, 6 dan Mo itu prasastinya gamelan kaco itu dianggap gamelan dari Suwarga. Nah, Suwarga di Malang memang sudah terbentuk. Tadi saya cerita kepada teman-teman umum yang kesini bahwa sebelum Anda masuk melihat di situ, masuk dulu ke geografi tentang alam di Malang. Malang dilingkungi gunung-gunung Moro, Welirang, Kelut, kemudian Arjuno, Sidoro, bukan Sidoro tapi Gunung Tengger, gunungan. Nah, yang sebelah selatan itu adalah laut. Untungnya di situ. Jadi budaya gunung yang bentuk-bentuk membentuk suatu mitos ini dikuruskan dengan bentuk-bentuk persembahan kepada ekonomi nelayan dengan wisata laut, peti laut dan sebagainya. Muncul adanya suatu tradisi-tradisi adat. Pengaruh itu ternyata menguatkan untuk imajinasi tradisi mencairkan sebuah seni pertunjukannya. Nah, terutama saya melihat bahwa ada 4 lakon yang disajikan. Nah, ngremo Bapang. Nah, pengertian ngremo ini apakah itu adalah semacam peskalan bante atau bagaimana?
atau Beskalan Malang ini sebagai mula daripada sebuah pertunjukan untuk tarian pembuka. Kemudian sangat menarik bagi saya karena cerita-cerita itu saya menangkapnya. Kalau tidak didapat di dalam gerak tarinya, tolong siapakah yang masih bisa mendalang wayang kerucil? Nah, dari gerak-gerak perannya wayang kerucil, tandang gerayangnya wayang kerucil itu dibuat saja gerakannya, kenapa tidak? Karena kalau wayang kerucil sudah sulit, ya memang wayang kulitnya pesisiran kayak Jombang itu kayak apa? Jadi segala sesuatunya wayang kulitnya Jombangan, lucunya Jombangan, ngeremoni Jombangan, topengnya Jombangan. Dan terbukti setelah saya lihat dua dari penampilan Mandura karo wayang topeng jadi dur tidak jauh berbeda ragamnya. Nah, di situ berarti dulu pemain ini wong sandur mlebu topeng, wong topeng mlebu sandur karena kekurangan pelaku. Dan itu sudah akhirnya jadi simbiosanya warna yang telah cair di situ. Ada istilah bahwa jaguran itu dilacak dulu menurut etimologinya. Iku tembunge cara wong nempiling apa orang memukul Jombangan itu diminta jagur sudah mau. Apa begitu? Opo jaguran ini istilahnya Mojopahitan, apakah Mangkunegaran? Ini silakan untuk dilacak kembali istilah itu, sehingga ini berarti ada campur tangan ketika Majapahit dengan Surakarta dengan Kasunanan itu akan terjadi saling memberikan ide. Karakter Klono yang kuning emas dan disebut Prabu Klono Joko ini jelas bahwa kalau sudah nitik dalam beragam cerita Panji itu jelas ini putranya Raden Panji. Jadi Klono Joko ini adalah bukan Klono yang dari seberang. Oh, kalau begitu adalah Raden Durowongso itu Pakem Kidul. Kalau di sini Klono Joko Iman Takyur. Lalu kerajaannya dibaiat menjadi Dijin Dipuro dari putri Pujawati, seorang putra pandita. Nah, kalau melihat di Pakem Mojopahitan yang ditulis Ranggasito tidak ditemukan malah gitu. Jadi sebelum itu lahir menjadi Surakarta, menjadi Klaten, menjadi Gunung Kidul, sebaiknya kita berorientasi ke Mojopahit dulu. Yang jelas ini kesenian Mojopahit kan harus bagaimana caranya menampilkan. Nanti akan pasti ketemu di sisi yang lain. Lain ono andong Mojopahitan, tayub Mojopahitan, losdruk Mojopahitan, wayang kulit Mojopahitan. Kenapa tidak dari situ? Seperti kami pernah menyarankan bahwa jangan keburu-buru melanganang Malang, kok mbak hilang. Tetapi setelah disusun Busetio dengan gerak-gerak macam begitu, ono ngaruhi Bapang kan gini Didi, atau memang Bapang ya memang secara general. Dan lagu Pekalongan Jawa itu apakah benar-benar di sana begitu atau tidak? Mau dipilihkan kembali. Supaya apa? Supaya memberi warna beda. Tetapi kalau tidak, ya memang saking biyen ini dari siji mempunyai berbeda-beda, lalu muncullah genealogi dari senimannya itu muncul berpengaruh. Mas Taslan juga pernah bilang pada saya, dia ngerang ngono mas, tapi ditambahi oleh bapak yang diapiki, yaitu sepanjang bahwa empu itu mempunyai kelebihan untuk memberikan itu. Lampunya jadi dur ya Busetio ini sekarang. Jadi perlu diberi apresiasi sendiri. Secara spirit lagi bahwa
baju lengan panjang dan sebagainya. Ini jelas itu pengaruh-pengaruh dari zaman-zaman setelah modern ya, belum kolonial, karena baju itu muncul di zaman feodal Belanda. Saya kira ya tidak apa-apa kalau memang mau digituan. Contohnya Sri Limo di Ngatirso, wis kelambenan pakai kotangan seperti apa, nganggo Mekah. Ya itu biar jadi warna rakyat. Lalu Sandur Madura, kemarin itu memang saya pernah didatangi seorang mahasiswa, katanya kalau yang disuruh siapa, Ibu Setio, oleh no tinggi trompetnya Sandur, waduh setengah mati ngulunya saya. Ya kepeksa tak transformasi dengan nada kepatian, tapi bisa juga karena saya sedikit-sedikit juga pemain trompet. Trompetnya memang berbeda dan kesan Maduranya tetap ada. Saya kira itu dulu dari saya. Karakter lokalan sebagai daerah Vanuatua, Bantaran, Brantas, sepanjang Brantas itu memang punya suatu warna. Dulu di Malang Selatan ini muncullah Jarang Gepang Sirai Nogo. Image terhadap sungai itu banyak sekali pengaruhnya. Sama dengan image para nelayan di Malang Selatan. Mungkin dengan lakon Badar Bang Sisik Ndono itu akan diterima sangat bagus di daerah Malang Selatan. Kemudian yang di sini tentang cerita Lembu Gumarang itu untuk siang hari, sedangkan proses Rabine Panji itu sangat menarik karena semua bentuk topeng itu akan keluar ketek-ketek dan kewan-kewan sealas nih metu kebun janu pancal panggung kayak bandengnya ya metu. Jadi orang yang terhadap bandengan ini malah sekarang ini menarik sekali. Nah ini gejala yang menjadi suatu krusial bahwa perubahan anak-anak muda sekarang imitasinya spiritnya sudah hilang terhadap mencintai seni tradisi, lebih mencintai seni yang pop. Karena saiki pop bandengan. Hingga kemarin anak-anak Sambat setelah bedahi Raja-Raja Singosari, Raja Mojopahit, topeng-topengnya muncul, saiki menggo nang gawe banteng. Karena apa? Masalah ekonomi juga. Lek topeng itu 350 nganti 500 pol ya. Kira lek banteng kan iso 1.500, 1.500. Jadi sehingga area-area malah ekonominya lemah begitu. Termasuk itu juga perhatian anak-anak sendiri. Tidak nopeng akan sulit lagi. Aku mau menunggu sekarang, Pak D, tolong saya diberikan gerak bandengan. Yuk ini tak ajari, tak lebono sikit-sikit, tak lebono junjungan sikil dan tak diutan-utan. Nah, itu topeng ngapain? Mereka kidah nol. Saya belum. Dulunya saya punya penari laki-laki juga minta jaran kepang. Pasti saya dibajari jaran kami yuk. Tapi jaran kepang itu ono jogete kandungan, ono jogete nogo kandungane tak musuhi sikit-sikit topeng. Bareng suwe-suwe ono tamu coba joget pating. Tak perang lali dari ini Pak Sunari bilang begitu. Lek kowe belajar jaranan tok atau pandengan tok, iku payune wis sak Malang, tapi lek kowe nang nggone belajar topeng, iso nang Jakarta, iso nang televisi, iso nang luar negeri. Mungkin seperti ternyata mereka jadi penari topeng. Nah, iming-iming dan sebagainya penting bagi anak. Karena apa? Masa anak itu harus ditunjang profesi bahwa benar-benar penari itu adalah suatu profesi. Matur nuwun saking ngiri-ngirumin. Saya terima kasih sekali sudah diingatkan oleh Pak Robi bahwa periode ini menjadi satu catatan bagi kita di dalam dunia pertopengan. Matur nuwun. Monggo Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jidan dari
Universitas Muhammadiyah Malang. Pertanyaan saya untuk Pak Robi dan Bu Setio, mungkin bagaimana menurut Bapak Ibu mengenai teknik pendekatan dan pengenalan bagi generasi penerus agar kesenian-kesenian tersebut tidak hilang dimakan zaman. Seperti yang kita ketahui, generasi-generasi zaman sekarang itu lebih terpaut kepada gadget dan budaya-budaya barat. Seperti cerita kemarin itu di museum sendiri ada beberapa anak SD itu ingin lihat koleksi-koleksi dari museum. Nah, saya tanya sama Mas Erwin dan teman, kenapa nggak masuk? Takut, katanya ada apanya gitu. Akhirnya dibujuk dan mau. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam budaya. Perkenalkan, nama saya Dede Atullah Fadil dari Universitas Muhammadiyah Malang. Tadi saya baru pertama kali ya untuk menghadiri seminar langsung tentang topeng di Indonesia. Tadi disebutkan oleh Bapak bahwasanya kita itu bisa menghadirkan topeng tanpa adanya topeng itu tersendiri. Nah, setelah penjelasan yang lebih lanjut, timbul keraguan di dalam hati saya. Sebenarnya apa sih esensi sebenarnya dari sebuah topeng itu sendiri? Mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama, untuk seni tradisi kita itu butuh teknologi. Ya, ini harus mau dan mau bahwa seni tradisi tidak hanya sebatas mengabdi pada fungsi primernya. Kalau seni tradisi itu bertumpu pada spiritual tertentu, maka dia seutuhnya akan disanggah oleh pelaku spiritual tertentu seperti di Bali. Itu nggak akan punah dan nggak akan lari. Generasi mudanya nggak akan lari. Tapi ketika masyarakat sudah berubah menjadi plural, menjadi urban, maka teknologi harus ikut berkontribusi. Hanya sayang para programmer mainan anak-anak itu tidak banyak memperhatikan kesenian yang itu. Kita sebenarnya bisa belajar dari Jepang, tapi kenapa itu tidak dilakukan? Mungkin mereka tidak melihat satu prospek yang besar, sehingga ketika itu masuk pada satu teknologi, maka orang akan belajar dari teknologi itu untuk mengenali tradisinya. Dia akan kembali, akan mencari akar budayanya seperti apa. Tapi kalau tidak, generasi muda kita akan berbelok arah ke budaya yang lain. Nah, ini yang sebenarnya entah harus ditumpukan ke siapa, ke
pemerintah dinas ya saya nggak yakin. Artinya itu bukan wilayah garapannya, karena mereka lebih ke aspek konservasi dalam pengertian bahwa konservasi yang dilakukan itu seolah-olah ada, tetapi setelah selesai dilakukan maka itu akan hilang. Tetapi kalau itu dimasukkan ke wilayah teknologi, maka teknologi itu akan menyimpan spirit tradisi itu, bahkan tidak hanya bentuknya. Beberapa generasi muda kita menjadi survival dalam mengatasi hidupnya, ternyata dia lebih termotivasi oleh spirit satria-satria Jepang. Nah ini kan jadi aneh itu. Padahal kita punya, kalau tanya Pak Soleh gimana hebatnya Panji itu gimana, tetapi kok gak muncul gitu. Kok malah samurai yang mereka masuk itu malah itu, karena di hadapannya itu spirit itu. Nah ini yang sebenarnya menjadi PR besar, tidak hanya bahwa kesenian tradisi itu harus dihadirkan separah itu, tetapi di sisi lain harus diadopsi untuk spirit itu supaya jangan hilang. Setuju atau tidak, saya baru punya pemikiran itu. Mungkin yang lain dalam hal tertentu seperti Pak Soleh tadi memasukkan secara pelan-pelan, dilakukan, dimotivasi, di apa macam-macam itu. Wah, itu sebenarnya luar biasa. Selain ada hal tertentu dalam setiap hal, bagaimana kesenian tradisi yang menjadi milik kita utama itu selalu hadir gitu. Gantungan kunci penting nggak? Penting sebenarnya, tapi gantungan kunci juga tidak ada yang memproduksi lebih bagus gitu. Dari kayu ya cepet-cepet salah, dari besi, nah itu kan jadi ada ide ke sana. Kenapa kalau kita ke Singapura itu tunggu gantungan kunci Merlin itu dari logam, kita pakai kayu, ya cepat rusak. Nah, semacam itu memotivasi ke sana supaya spirit kebanggaan itu hadir. Dan yang kedua, ini yang memang tadi saya sengaja untuk menghadirkan yang kontekstual. Jadi terima kasih Bu Setio sudah menyampaikan yang tekstual. Sehingga kalau Bapak Ibu Saudara pengen tahu tentang topeng Malang, ya kurang lebih ya seperti itu tadi lah gitu. Tekstualnya ada tokoh ini, tokoh itu, kemudian cerita macam-macam. Ya itulah dinamikanya semacam itu di dalam satu tekstual. Kompleks dan tidaknya tergantung. Maka saya menyampaikan sesuatu yang kontekstual. Kontekstual artinya ingin mengajak hadirin untuk bisa lebih berpikir lebih dalam, lebih luas, lebih esensial, lebih kontemplatif. Sebenarnya kalau kita itu diberikan tradisi topeng, itu sebenarnya apa sih yang sebenarnya memberikan hadiah untuk kita.
Maka kalau kita sebutkan bahwa kita dalam hal tertentu sebenarnya ya kita pakai topeng seperti ini, pakai topeng mahasiswa gitu. Saya maca sekarang pakai topeng pembicara kayak pinter gitu. Bener ada pinter sebenarnya. Ya. Kenyataannya yang tahu siapa ya diri kita sendiri lah. Itu yang Pak Saleh katakan, ya topeng itu ya ada di dalam dirimu, itu topeng yang Anda ketahui itu. Nah yang lain itu penutup gitu. Kita sekolah, belajar macam-macam itu menjadi topeng, terus memberikan penutup kita supaya kita tampil berbeda yang bukan kita. Maka yang ada itu terus ditutup-tutupi. Ketika itu tebal, topengnya tambah tebal, topengnya hilang, yang ada di dalam itu menjadi hilang. Kita juga tidak akan mengenali siapa kita. Nah ini yang mari kita coba itu mengkontemplasi itu, daripada topeng itu dipajang di sana, lebih baik topeng itu bisa untuk kita belajar itu apa ya ini ya. Apakah ini memberikan sesuatu manfaat yang besar pada kita. Kemudian secara kreatif gitu, secara kreatif. Topeng ada di mana di tubuh, artinya mencoba memindahkan sesuatu wujud yang berbeda sehingga kita menjadi berwujud beda. Untuk apa? Tergantung dari apa yang menjadi tujuan kita. Sehingga kembali bahwa semua penari topeng akan ditanya naik panggung untuk apa gitu. Untuk menghidupkan topengnya. Berarti dia mencoba untuk memberikan apresiasi pada masyarakat, menunjukkan, membuka kitab-kitab lama supaya orang menjadi ikut bisa mendalami apa yang sebenarnya pernah terjadi pada waktu yang lampau, walaupun si penopeng sendiri tidak pernah ketemu yang namanya Panji, Klono, macam-macam tidak. Nah itu manipulasi itu di dalam satu pembelajaran kesenian menjadi teknik. Teknik harus dipelajari mulai dari awal. Tekniknya semakin bagus, tadi Bu Setio sudah menyampaikan itu yang sudah merasuk dalam dirinya. Itu menjadi referensi. Sehingga topeng sebenarnya adalah jiwa lain dari apa yang sebenarnya ada di dalam diri kita. Nah ini mungkin ada sesuatu yang bermanfaat untuk bisa diselami. Monggo, kalau itu tadi terlalu jauh ya mohon maaf, mungkin perlu ada sesuatu yang lain, karena saya seringkali menggunakan contoh itu berkali-kali kalau ketemu ya Pak Saleh. Saya dulu yang namanya nari remo, nari topeng, bingung mau gerakan gongseng itu seperti apa gitu. Cak, tekniknya bunyikan gongseng itu seperti apa? Jowis melok wae lakono wae. Artinya kan tidak ada jawaban. Nah itulah yang ketika waktu itu berhenti, ya sudah selesai. Maka jawaban itu juga tidak ada.
ketika kita diberi hal semacam itu, jawabannya juga gak ada, kok sudah dilakukan. Nah, semacam itu yang mungkin menjadi hal-hal yang mungkin bisa memberikan referensi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, Bu Setio. Terima kasih Mas. Saya terkait dengan apa kita bisa menghadirkan topeng tanpa topeng, ya Mas. Tapi sudah disampaikan oleh Pak Robi. Ya, saya sendiri juga masih belum paham Mas. Artinya nggak gaduh itu bahasanya ya. Karena memang yang disampaikan Pak Robi ini terkait dengan sesuatu yang memang bukan hanya secara watak, ya, bukan hanya secara watak itu adalah ya kita gitu, ya, artinya adalah berangkat dari apa sebenarnya yang dimaknai topeng itu bukan hanya sekedar barang yang ditempel itu, tetapi topeng itu sebenarnya adalah kita di mana-mana itu sebenarnya sudah bersama dengan topeng kita sendiri-sendiri. Aku di sini seakan-akan tersampaikan, aku jenis akan topengku siapa ya, gitu. Aku mungkin bukan diri saya sendiri. Ketika saya di sini, ini adalah saya harus bertindak sebagai siapa. Itu sebenarnya lebih agak mengarah ke sana. Ketika kita di sekolah, mungkin saya akan melepaskan diri saya sendiri, tetapi saya harus menjadi guru. Berarti kan saya harus menggunakan topengnya guru. Sebenarnya kalau saya hanya memahami seperti itu, mungkin monggo bisa direnungkan kemudian apa sebenarnya itu. Kemudian yang terkait dan bagaimana sebenarnya pendekatannya ketika kita menghadapi anak-anak Meli ini, ya gitu ya. Tadi sudah sampaikan juga banyak oleh Pak Robi, tapi mungkin saya juga akan menambahkan sedikit Mas itu, bahwa seakan-akan kan topeng itu kan bukan hanya topeng ya, tetapi seni tradisi itu ya, itu kan jauh ya dengan jangkauan anak milenial gitu ya, milenial gitu. Nah, kalau kita bisa memahami, inilah yang sebenarnya tugas kita gitu, Mas. Jadi karena memang yang kita hadapi tadi ini, yang kita hadapi di depan ini adalah anak-anak yang sekarang sudah tidak memiliki nilai, artinya tidak mementingkan tadi yang saya sampaikan spirit gitu ya. Tapi sebenarnya saya sampaikan Pak Soleh itu salah satu bagaimana mendekati anak-anak. Tapi kemudian ketika anak-anak itu sebenarnya adalah mainan gitu, mainan adalah HP gitu ya. Masa ya mau diajari topeng gitu ya. Nah ini yang seharusnya kemudian kita mencoba juga ya masuk ke sana. Satu-satunya jalan kita harus masuk ke sana. Dengan cara apa? Ya kita kan ini kan bukan hanya sekedar hanya dikasihkan anak-anak kemudian anak-anak main-main itu. Justru ketika anak-anak main-main itulah kita harus masuk di situ. Artinya apa? Ya kita harus mencoba membuat sesuatu itu. Nah ini tantangan kita harus memiliki kreatif bekerja industri apalah bahasanya ya. Tapi yang jelas adalah kita harus masuk ke sana. Apa yang bisa kita perbuat untuk masuk ke sini? Misalnya kan saya tentang cerita mungkin gitu ya, ceritanya dulu. Ini tentang cerita, bukan dulu, tidak langsung pada geraknya, tetapi pada cerita. Karena kan wayang topeng itu kan kompleks ya, nilainya kan berangkat dari sebuah cerita. Kita mau mulai dari cerita. Nah cerita itu kan kita mungkin supaya bisa masuk kepada anak-anak, ya kita harus nyanyi Power Rangers gitu. Membuat tokoh Jawa dewe sing bikin gitu ya. Bikin apa? Animasi gitu ya. Kita bikin animasi. Saya tertarik ketika naik kereta Mas. Saya sepanjang jalan dari Jombang sampai Jakarta, terus kemudian naik kereta. Nah, saya senang gitu. Ketika apa? Di sana ada TV-nya. Nah, TV-nya itu ternyata apa? Menceritakan
waktu itu ada satu cerita yang Dewa Ruci. Oke. Dewa Ruci, Bima itu, bagaimana Bima masuk ke laut dan sebagainya. Ceritanya itu, tetapi medianya macam-macam. Ya, ada pedalangan wayang kulitnya. Tapi kemudian masuk kepada wayang orang. Cerita yang sama, nanti kayak berlanjut. Kemudian masuk animasi. Jadi gambar animasi. Werkudara digambar seperti di dalam animasi, cerita Dewa Ruci ya di gambar animasi. Artinya berbagai media yang ditampilkan dalam satu cerita menyampaikan cerita tertentu. Ini mungkin agak menarik. Ini menarik lah. Artinya apa? Ini jika dikenalkan kepada anak-anak itu mungkin kan suka. Kemudian animasi ini ada dua. Yang satu adalah gambarnya sama gitu dengan wayang kulit. Yang kedua gambarnya adalah seperti anak-anak. Ya Werkudara ya gambar seakan anak-anak gitu, tapi membacanya kayak Werkudara gitu ya, Bimo gitu kan. Dewa Rucinya juga. Nah, ini yang saya katakan sebuah teknologi yang mungkin memang perlu kita siapkan supaya cerita-cerita itu bisa sampai kepada anak-anak. Kan anak sekarang kan melihat ya, mesti sekarang kan animasi film-film apa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga pernah melihat cerita Timun Mas itu. Timun Emas yang digarap oleh orang Indonesia, tapi kemudian juga kayaknya malah yang peminatnya banyak orang Malaysia. Timun Emas sudah dianimasikan, ya kayak cerita tapi tak dalam bentuk bergambar gitu. Nah ini juga sebenarnya juga menarik. Sayangnya ya tidak tahu ya apakah memang kita ini orang Indonesia atau ini yang kurang, atau mungkin belum ada pihak-pihak yang memang mau menaungi ini sehingga karya-karya sebenarnya orang Indonesia yang luar biasa itu bisa ternaungi di sini dan bisa sampai kepada anak-anak di sini. Ini juga menarik. Timun Mas itu kan berangkat juga dari Panji kan gitu ya. Itu dari cerita ya. Itu mungkin pendekatan yang mungkin bisa untuk anak-anak milenial Mas. Kalau gerak ya sekarang kan ya kita bisa belajar melalui video ya. Ini mungkin juga bisa dilakukan banyak untuk anak-anak sekarang. Mungkin itu Mas yang bisa kami sampaikan, tantangan kepada teman-teman yang muda-muda ini untuk mencoba memanfaatkan teknologi itu justru untuk menarik bagaimana nilai tradisi itu bisa masuk pada anak-anak. Saya rasa itu. Matur nuwun Pak Soleh atas yang sudah sampaikan. Ini pelajaran bagi saya pribadi, karena memang Jatiluhur ini masih perlu banyak referensi, masih perlu banyak sumber-sumber yang mungkin bisa membantu supaya lebih memiliki nilai untuk Jombang. Atau nuwun sangat Pak Soleh. Saya akhiri sarasehan topeng dalam rangka Kebul Topeng yang kedua ini, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu.